Bayangkan jika suatu hari, seorang pria miskin di Tiongkok abad ke-19 mengklaim bahwa dia adalah saudara Yesus Kristus dan memimpin salah satu pemberontakan paling berdarah dalam sejarah dunia. Ya, kalian tidak salah dengar. Inilah kisah pemberontakan Taiping, sebuah perang saudara yang berlangsung selama 14 tahun dan mengubah Tiongkok selamanya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah pemberontakan Taiping di Tiongkok. Jadi, siapkan camilan kalian dan mari kita mulai petualangan sejarah ini. Pemberontakan Taiping berlangsung dari tahun 1850 hingga 1864 dan dipimpin oleh seorang pria bernama Hong Xiuquan. Hong berasal dari keluarga petani miskin dan awalnya gagal dalam ujian kerajaan yang sangat kompetitif. Pada suatu hari, setelah menderita sakit parah, ia mengklaim mengalami serangkaian visi mistis. Dalam visinya, ia bertemu dengan sosok ilahi yang ia yakini sebagai Tuhan Bapa dan Yesus Kristus, yang kemudian ia identifikasi sebagai kakaknya. Hong Xiuquan merasa ditugaskan untuk menyelamatkan Tiongkok dari kekuasaan dinasti Qing yang korup dan menindas. Visi-visi ini memberinya keyakinan bahwa dirinya adalah putra kedua Tuhan dan memiliki misi suci untuk mendirikan kerajaan surgawi Taiping. Keyakinan ini menjadi landasan bagi gerakannya dan memicu semangat besar di kalangan rakyat yang sudah lama menderita di bawah pemerintahan Qing. Pada abad ke-19, Tiongkok berada dalam kondisi yang sangat sulit. Pemerintahan dinasti Qing saat itu menghadapi berbagai masalah serius yang membuat kehidupan rakyat sangat menderita. Korupsi merajalela di kalangan pejabat, yang lebih sering memikirkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Sistem perpajakan yang tidak adil juga semakin memperburuk keadaan, dengan beban berat jatuh pada petani dan rakyat kecil. Selain itu, ketidakadilan sosial sangat terasa. Sistem feodal yang ketat membatasi mobilitas sosial, membuat sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan yang ekstrim tanpa harapan untuk memperbaiki nasib mereka. Keadaan ini diperparah oleh bencana alam, kelaparan, dan wabah penyakit yang sering melanda, menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Dalam situasi yang penuh keputusasaan ini, Hong Xiuquan muncul sebagai sosok yang menawarkan harapan baru. Ia menjanjikan perubahan radikal melalui pendirian kerajaan surgawi Taiping. Dalam kerajaan impiannya, semua orang akan hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi ketidakadilan, dan semua sumber daya akan dibagi rata di antara rakyat. Janji-janji inilah yang membuat banyak orang bergabung dengan gerakannya, berharap kehidupan yang lebih baik di bawah pimpinan Hong Xiuquan. Pada tahun 1850, Hong Xiuquan memulai pemberontakan di Guangxi dengan dukungan kuat dari masyarakat yang merasa tertindas oleh pemerintahan Qing. Banyak dari para pendukung awalnya berasal dari golongan petani miskin dan minoritas etnis yang merasa diabaikan dan ditekan oleh sistem yang ada. Mereka terinspirasi oleh visi Hong tentang kerajaan surgawi Taiping, di mana semua orang akan hidup setara dan sejahtera. Gerakan ini dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di Tiongkok Selatan. Pasukan Taiping, yang terdiri dari petani dan rakyat biasa yang telah dilatih dengan semangat revolusioner, menunjukkan keberanian dan ketangguhan luar biasa dalam pertempuran. Mereka menerapkan taktik gerilya yang efektif, memanfaatkan pengetahuan lokal mereka tentang medan untuk melawan pasukan Qing yang lebih besar tetapi kurang terorganisir. Keberhasilan pertama mereka adalah merebut kota-kota penting di provinsi Guangxi dan Hunan. Keberhasilan ini meningkatkan moral pasukan dan menarik lebih banyak pengikut ke dalam gerakan Taiping. Pada tahun 1853, dalam salah satu kemenangan terbesar mereka, pasukan Taiping berhasil merebut Nanjing, sebuah kota strategis di tepi sungai Yangtze. Nanjing kemudian dijadikan ibu kota kerajaan surgawi Taiping dan diubah namanya menjadi Tianjing, yang berarti ibu kota surgawi. Di Nanjing, Hong Xiuquan dan pemimpin Taiping lainnya mulai mengorganisir pemerintahan baru mereka dengan menerapkan berbagai reformasi sosial dan ekonomi. Kota ini menjadi pusat kekuasaan dan simbol harapan bagi jutaan orang yang percaya pada visi Hong tentang masyarakat yang lebih adil dan makmur. Namun, meskipun keberhasilan awal ini luar biasa, tantangan besar masih menanti di depan, baik dari dalam pemerintahan Taiping sendiri maupun dari kekuatan Qing yang berusaha untuk merebut kembali kendali. Di bawah pemerintahan Taiping, Hong Xiuquan dan para pemimpinnya menerapkan sejumlah reformasi sosial yang radikal. Mereka berusaha menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dengan beberapa langkah progresif yang sangat maju untuk zamannya. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah pelarangan opium, judi, dan prostitusi. Opium, yang saat itu telah menjadi masalah besar di Tiongkok karena ketergantungan yang meluas, dianggap merusak masyarakat dan ekonomi.
Pelarangan ini bertujuan untuk memulihkan moral dan kesehatan rakyat. Selain itu, Taiping juga melakukan redistribusi tanah. Kepemilikan tanah dibagi rata di antara para petani, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap keluarga memiliki sumber penghidupan yang layak. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Kaum perempuan juga mendapatkan hak yang lebih besar di bawah pemerintahan Taiping. Mereka didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, dan pernikahan paksa serta praktik-praktik patriarkal lainnya dilarang. Ini merupakan langkah revolusioner yang jarang terlihat di dunia pada saat itu. Namun, di balik reformasi ini, ada sisi gelap dari pemerintahan Taiping. Hong Xiuquan memerintah dengan tangan besi, menerapkan disiplin yang sangat ketat dan kontrol yang keras terhadap rakyatnya. Setiap ketidakpatuhan atau penentangan terhadap otoritas Taiping seringkali dihukum dengan keras, termasuk eksekusi dan penyiksaan. Para pemimpin Taiping juga seringkali terlibat dalam konflik internal dan perebutan kekuasaan yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Disiplin militer yang ketat juga diterapkan dalam angkatan bersenjata Taiping, di mana setiap pelanggaran aturan dapat berujung pada hukuman berat. Meskipun reformasi sosial mereka memiliki tujuan yang baik, implementasi yang keras dan otoriter seringkali membuat rakyat merasa tertindas dan tidak puas. Kombinasi antara reformasi yang ambisius dan metode pemerintahan yang keras ini menciptakan sebuah pemerintahan yang unik dan penuh kontradiksi. Meskipun banyak rakyat yang merasa terbantu dengan perubahan-perubahan sosial yang ada, ketidakstabilan dan kekerasan internal menambah beban dalam perjuangan mereka melawan dinasti Qing. Pemberontakan Taiping berakhir dengan tragis, meninggalkan lebih dari 20 juta orang tewas. Setelah bertahun-tahun pertempuran sengit, pasukan dinasti Qing, yang didukung oleh bantuan militer dari Inggris dan Prancis, berhasil merebut kembali Nanjing pada tahun 1864. Pertempuran terakhir ini sangat brutal, dan kota Nanjing hancur lebur akibat pengepungan dan serangan pasukan Qing. Hong Xiuquan sendiri meninggal sebelum Nanjing jatuh, dan banyak pemimpin Taiping lainnya dieksekusi atau bunuh diri untuk menghindari penangkapan. Meskipun pemberontakan ini gagal, dampaknya terhadap sejarah Tiongkok sangat mendalam. Pertama, pemberontakan Taiping menunjukkan betapa rapuhnya kekuasaan dinasti Qing. Meskipun mereka berhasil menumpas pemberontakan, biaya manusia dan ekonomi yang sangat besar melemahkan kekaisaran. Kelemahan ini membuka jalan bagi gerakan reformasi dan pemberontakan lainnya di kemudian hari. Selain itu, ide-ide sosial dan ekonomi yang diperkenalkan oleh Taiping, seperti redistribusi tanah dan hak-hak perempuan, tetap menjadi bahan diskusi dan inspirasi bagi reformis Tiongkok di masa mendatang. Meskipun implementasi mereka tidak selalu berhasil, gagasan tentang keadilan sosial dan pemerataan ekonomi mempengaruhi gerakan reformasi selanjutnya, termasuk reformasi 100 hari pada tahun 1898 dan revolusi Xinhai pada tahun 1911 yang akhirnya menggulingkan dinasti Qing. Pemberontakan Taiping juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Kengerian perang saudara yang berkepanjangan menanamkan ketakutan dan trauma di hati banyak orang Tiongkok, tetapi juga mengilhami mereka untuk mencari cara-cara baru untuk memperbaiki negara mereka. Banyak intelektual dan pemimpin politik masa depan belajar dari kegagalan Taiping dan mencoba menghindari kesalahan yang sama dalam upaya mereka untuk memodernisasi Tiongkok. Dalam hal internasional, pemberontakan ini juga menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok adalah negara yang berpotensi berubah dan bergejolak. Keterlibatan kekuatan Barat dalam membantu dinasti Qing menumpas pemberontakan memperlihatkan betapa pentingnya Tiongkok dalam politik global dan bagaimana negara ini bisa menjadi medan pertempuran bagi kepentingan internasional. Secara keseluruhan, meskipun pemberontakan Taiping adalah sebuah tragedi besar dengan korban jiwa yang luar biasa, ia juga membuka jalan bagi perubahan sosial dan politik yang lebih besar di masa depan. Perjuangan dan pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena mereka menyalakan api reformasi dan revolusi yang akhirnya mengubah Tiongkok selamanya. Jadi, itulah kisah singkat dari pemberontakan Taiping. Sebuah peristiwa bersejarah yang penuh dengan drama, intrik, dan tragedi. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Tuliskan di kolom komentar apa pendapat kalian tentang pemberontakan Taiping ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.